Kalau untuk budidaya jamur tiram ini awalnya kami dari kelompok arisan. Dari arisan kami akhirnya nyambung lagi ke simpan pinjam. Itu sering terjadi penunggakan karena pinjaman tidak ada istilahnya untuk melakukan usaha yang bisa menjanjikan. Kebetulan ada melihat di TV acara asal-usul budidaya jamur tiram. Di sana kami melihat hasilnya sangat menjanjikan. Akhirnya kami mencoba membeli 100 bedlog untuk kegiatan kelompok. Budidaya yang 100 ini kami lihat panennya hampir tiap hari. Jadi di sana kami melihat panen tiap hari, berarti ini bisa menghasilkan uang tiap hari. Kalau untuk prosesnya kita pertama pewadahan. Jadi kita menggunakan serbuk gergaji yang sudah dicampur, dedak 3 kilo, 1 karung pakan ikan itu serbuknya, kapurnya 200 gram. Jadi itu dicampur, setelah kita campur, kita proses pewadahan. Setelah proses pewadahan, kita proses sterilisasi. Setelah sterilisasi, kita proses pendinginan. Setelah pendinginan, kita penanaman bibit dan proses inkubasi. Kalau proses penanaman bibit itu kan proses inokulasi. Setelah itu proses pemeraman atau inkubasi lamanya 40 hari. Setelah itu persiapan masuk ke ruang penumbuhan. Selama 40 hari sudah siap tumbuh, jamurnya tumbuh, kita pasca panen. Setelah pasca panen, kita harus ada pemeliharaan di situ. Jadi kalau kita manen jamur itu kita harus pilih jamurnya yang seperti ini. Ini yang baik. Ini sudah terlambat dan ini kualitasnya kurang bagus. Kalau di kelompok Sengalang Hapakat ini, kalau untuk jamur tiram putih ini mulai dari bibit F0, F1, dan F2 sampai bedlog, jamur segar dan pengolahannya. Pengolahan sate, nugget, keripik, kresolesnya. Itu kalau untuk pemasarannya, kalau skala istilahnya jamur segarnya bisa dijual ke pasar dan ada anggota kelompok yang memasarkan. Dan di samping itu pemasarannya, desa kami ini kan letaknya tempat kami ini strategis karena menghubungkan beberapa kabupaten dari provinsi. Jadi kami ada tempat pemasaran di pinggir jalan di depan rumah kami. Jadi itu juga menjadi membantu kami untuk pemasaran. Yang kedua, promosinya dari mulut ke mulut, dari pembeli ke pembeli. Jadi akhirnya kami bisa nyambung, mereka beli dari ini dapatnya lihat hasil jamurnya, akhirnya mereka beli lagi. Untuk olahannya kami terkendala masalahnya sinyal, karena kami sinyalnya sangat sulit sekali di sini. Jadi kami mengharapkan mungkin kalau bisa sinyal kami ini yang cepat teratasi, mungkin kami lebih cepat maju lagi. Karena kan kalau orang mesan lewat WA maupun lewat SMS, itu hari ini mereka mesan, mungkin sore nanti baru nyampe, bahkan besok baru nyampe. Sedangkan orang sudah mesan mau ngambil. Ternyata kami belum masuk sinyalnya. Itu di situ kendalanya yang terbesar. Untuk bedlog bisa kita produksi sampai 6.000 bedlog 1 bulan. Kalau untuk bibit kita produksinya bisa sampai 300 botol untuk 1 bulan. Kalau untuk kita pakai, tapi kalau untuk kita jual sampai 500 botol. Jadi kalau untuk bedlog omsetnya 1 bulan 30 juta rata-ratanya. Kalau untuk bibit omsetnya 1 bulan 25 juta. Backlog rata-rata hampir tiap hari permintaan. Kita ngambil aja kalau untuk bedlog paling sedikit 500 bedlog 1 hari. Karena kalau kita untuk bedlog pemasarannya kita nggak harus orang ngambil 1.000. 5 bedlog pun kita jual karena untuk promosi. Jadi kalau kita ngambil bedlog itu kadang-kadang bisa sampai 2.000 1 hari, kadang-kadang bisa 500 bedlog 1 hari. Setiap harinya pasti ada bedlognya yang keluar. Karena kelompok ini kan mulai tahun 2012, anggotanya 35 orang. Dan banyak yang sudah mandiri karena dia bisa bikin embung sendiri dan dia menggunakan alat drum.
karena ilmunya dia sudah bisa, tetapi bibitnya masih ada ketergantungannya dengan kita karena mereka masih belum bisa bikin bibit. Dan mereka tetap ada kerjasamanya dengan kita. Kalau jamur, kalau kebetulan di sana kurang, bisa ngambil dari sini. Kalau di sini kurang, bisa ngambil dari sana. Itu untuk kelompok untuk masyarakat yang sudah mandiri. Tetapi kalau di kelompok ini masih juga ada yang sudah mandiri, tetapi masih belum, nggak mau dia lepas dari kelompok. Kalau untuk budidaya jamur ini kita harapkan satu, kita harus semangat karena dengan semangat kita yang ada itu apapun yang kita kerjakan pasti kita berhasil. Yang kedua, kita tidak boleh istilahnya menyerah kalau ada kegagalan. Kita harus cari di mana letak kegagalan itu, cepat kita tanggulangi. Karena dari situ kita bisa mengatasi kegiatan usaha jamur tiram ini. Karena jamur tiram ini pertamanya harus ada istilahnya kontak batin kita di sana. Jadi untuk petani yang istilahnya mau mencoba budidaya jamur tiram ini, jangan takut karena usaha ini sangat menjanjikan untuk peningkatan ekonomi keluarga dan rumah tangga. Jika ada yang berminat mau budidaya jamur tiram maupun pengolahan jamur, sate, nugget maupun resolesnya, hubungin ke Desa Tanjung Sengalang, kelompok Sengalang Hapakat dengan nomor kontak 0852 5135 4959. Kami siap. Maupun untuk pelatihan budidaya jamur tiram, kami siap diundang ke desa maupun ke tempat kami. Apapun kami siap, mulai dari budidaya sampai ke pengolahan.